Bismillahirrahmanirrahim. وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على أحد العبد الذي وفى بحق العبودية. Yang saya hormati Ketua Panitia dan Ketua Majelis Taklim Darul Mutakin Bapak Ustadz Yusuf Randani. Yang saya hormati Ketua RT 009 RW 011 Bapak Margianto beserta jajaran hadir duduk bersama menghadiri acara Maulid Nabi ini. Kemudian saya minta maaf kepada para jemaah, pada seluruh hadir yang ada di sini. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang disebabkan terus. Pembangunan Majelis Darul Mutakin akan berlanjut ke jilid 9 yang rencananya akan membangun pintu dan penambahan kanopi. Mudah-mudahan cepat selesai dan
insya Allah mungkin di puasa ataupun Allah. Sadaqallahul azim. Wa tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis manutulai salasna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufa wa zarabiyu mabsusa afala Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah ya bawil jabini wa ya majaa bil haqqil mubin bisalamil mubin pada hari ismi Nabi Muhammad dilahirkannya 12 Rabiul Awal. Jatuh pada hari ismi Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun 571 Masehi. Ingatlah, semoga kita umat Islam semua selamat di dunia dan di akhiratnya. Semoga kita Bapak semuanya, Maulid Nabi itu pertama kali diadakan itu pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Abad keberapa? 6 atau 7 Hijriah, sekitar tahun 600 atau 700 Masehi. Itu masih seabad yang sama dengan ditaklukkannya Konstantinopel. Yang mengadakan pertama adalah taslimi taslimi duhala ilaika ya Allah Okay.
Menginjak acara puncak, yaitu adalah tausiah yang akan diberikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Miftahul Wafar kepada beliau waktu menghormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulangi ya. Saya ngasih salamnya assalamualaikum pakai al. Jadi jawabnya harus waalaikumsalam. Kalau jawab begitu ya. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa karrama wa syarrafa wa majjada ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali wan niyyat wa na'udzu bika min hali an-nar. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para ustaz, ustazah, para alim ulama
yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena belum ada laporannya. Ketua DKM yang saya hormati, Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu yang saya hormati, Ketua Pemuda Karang Taruna, Pak RW, Pak RT, Ketua Paguyuban, apalagi terus admin grup futsal, admin grup hadroh, admin grup arisan, dan admin-admin yang lain yang insya Allah pada malam hari ini semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan hadirin semua yang saya muliakan, adik-adik fokus dulu dong, nanti ada kuisnya loh. Di sendirinya dia nggak buat kuis nanti. Kasih pertanyaan nanti biar pada fokus. Kita sudah tidak berada di bulan Rabiul Awal, tapi peringatan Maulid masih ada di sana sini. Bahkan tadi kata Pak siapa, malam ini ada bentrok 3 tempat katanya. Saya mau nanya, ngapain kita ngadain Maulid? Nabi nggak pernah nyuruh, Nabi nggak ngasih contoh, sahabat Nabi juga nggak ngasih contoh. Ayo, Imam Syafi'i juga nggak ngasih contoh, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali nggak ngasih contoh, nggak ada. Imam Ghazali nggak. Kenapa ya? Nih, tolong matiin aja maaf. Sekarang ya. Ada minson aja tuh. Nah. Saya tadinya nggak pengen pakai jaket gini, nggak asik ya, Indonesia banget. Bapak semuanya, Maulid Nabi itu pertama kali diadakan itu pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Abad keberapa? 6 atau 7 Hijriah, sekitar tahun 600 atau 700 Masehi. Itu masih seabad yang sama dengan ditaklukkannya Konstantinopel. Yang mengadakan pertama adalah siapa namanya? Syekh Al-Mughaffar Al-Kaukabri, Raja Malikul Mughaffar Al-Kaukabri. Itu di negara Irbil di Irak. Raja Al-Mughaffar ini raja yang kaya, tapi untuk dirinya pribadi itu beliau sederhana, gak pernah pakai pakaian mewah, gak pernah. Bahkan istrinya pernah menyampaikan, raja Anda ini kan kaya, kenapa sih pakaiannya kok sederhana banget? Nah, ketika mengadakan Maulid pertama kali, beliau menyiapkan 100 ekor kambing guling, kemudian 100 ekor onta, lebih dari 10.000 susu. Dulu berarti belum ada susu kayak sekarang, susunya masih susu murni, ya. Dan itu beliau adakan setiap tahun. Setiap tahun beliau mengadakan Maulid dengan cara yang mewah dan mengeluarkan dana tidak kurang dari 300.000 dinar. Silakan cek di Google. Sekarang dinar itu, 1 dinar itu sekitar 4 gram emas ya, kan ya? Benar gak? Silakan cek itu. 1 dinar berapa sekarang? Jadi kalau kita sekarang ada Maulid
Misalkan setiap kakak wajib patungan 300.000, harus membawa kue 10 biji. Saya tahu gitu karena sempat ngeliat di kampung sebelah saya itu ada tulisan, wih, ternyata di kampung sadis ya maulid itu. Kalau di kompleks saya di PB, saya di Telaga Bestari, itu nggak diratok, tapi memang alhamdulillahnya memang orang-orang yang kaya ngasih gedean, ada ngasih 2 juta, 1 juta, paling minimal 150.000. Tapi karena memang waktu di maulid saya di kemarin kita hanya butuh dana sekitar 30 juta, plus itu 2 minggu selesai. Ya, itu gak ada acara apa namanya santunan yatim piatu, gak ada, pure maulid. Ya, dan apa yang terjadi bagi semuanya? Ketika maulid Nabi pertama diadakan oleh Raja Al-Mughaffar Al-Kaukabri, itu beliau mengundang para ulama, guru ngaji dipanggilin, suruh datang, panggilin, datang, ahli hadis, ahli fikih dipanggil. Bahkan ada salah satu ulama yang sengaja menulis tentang cerita Nabi dan kemudian beliau kasih hadiah. Sekarang kita kan tahu tentang cerita Nabi apa? Yang tadi dibaca lah, Sintul Jurot, ada lagi berjanji, ada lagi tiba dan sebagainya. Dan para ulama yang dipanggil saat itu semuanya menyambut baik dan menganggap ini adalah kebiasaan yang baik, dan kegiatannya plus minus sama seperti ini. Ada membaca Al-Quran, ada membaca riwayat Nabi, ada suguhan makanan, dan ada yang penceramah dan menceritakan tentang riwayat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mengejutkan Bapak Ibu semuanya, yang mengejutkan, cerita ini ditulis di kitabnya Ibnu Katsir. Ada pernah mondok di sini? Enggak ada. Saya ceritain dulu. Bapak Ibu semuanya, sekarang ini setiap bulan Maulid, ketika kita sibuk mengadakan Maulid, ada mereka-mereka yang nge-share tentang tidak diperbolehkannya Maulid, kata mereka. Siapa mereka? Orang Wahabi. Mereka bilang Maulid sesat, gak diajarin sama Nabi. Nih, saya kasih tahu. Cerita tentang Raja Mughaffar yang mengadakan Maulid Nabi pertama kali itu ditulis di kitab imam-imam mereka, salah satunya Ibnu Katsir, di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Siapa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu imamnya Wahabi. Kalau kita nggak ikutin Ibnu Taimiyah, kita nggak ikutin. Ya. Dan juga bukan cuman si Ibnu Katsir, ada muridnya Ibnu Taimiyah juga, ya, namanya lupa saya, kitabnya namanya A'lamus Syiarin Nubala. Itu kitab gede. Kalau Al-Bidayah wan Nihayah saya punya kitabnya 17 jilid, punya, tapi belum pernah baca. Ya, itu di Facebook, di mana saya sering komen-komenan sama orang-orang yang pada nggak senang Maulid itu. Nah, saya kasih ini di kitabnya, silakan baca. Kalau ente nggak bisa baca, suruh guru ente. Nggak mau mereka. Ya. Lalu kenapa kita mengadakan Maulid? Ayo, kenapa ayo? Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi karamatihi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu." Salah.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu kalian bergembiralah. Ya. Jadi Imam Ibnu Abbas, paman Rasul, itu menafsirkan yang dimaksud ayat ini dengan rahmat Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan kita disuruh senang sama rahmat Allah, yaitu senang sama Nabi Muhammad. Senang nggak kalian pas ada maulid kayak gini anak-anak? Ibu-ibu senang nggak? Masa sih? Wah, maulid lagi patungan ini mah. Padahal ini rasa ini maulid anak-anak main hadroh mulu atau ini. Mesti senang karena mencintai Nabi itu wajib. Mencintai Nabi itu wajib. Bahkan iman kita tidak sempurna kalau kita tidak cinta sama Nabi. Sering dengar hadisnya ya? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sebelum aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia di dunia. Jadi cinta kepada Nabi ini wajib, ya, wajib. Makanya diadakan event seperti ini biar tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita nampak tilas. Tadi di Mahalul Qiyam kan, gimana tuh? Ya Nabi salam alaika, terus asyraqal kaunu tihajan biwujudil Mustafa Ahmad. Itu ya, itu artinya apa? Itu artinya plus minus sama dengan lagu ini. Rahatil atyaru tasyadu bilayalil maulidi. Artinya apa? Pada saat malam Nabi dilahirkan, semuanya orang gembira itu. Bukan cuma orang-orang, semua makhluk gembira. Burung-burung berterbangan menyambut gembira. Bahkan paman Nabi yang dijamin neraka, yang kemudian akhir hayatnya mengerikan kisah hidupnya, nanti akan kita ceritakan. Abu Lahab, ketika Nabi lahir, senang itu pun senang. Ya, dulu senang. Ya. Tapi ada saat Nabi dilahirkan, ada satu makhluk Nabi yang gak senang ketika Nabi lahir. Siapa? Satu makhluk Allah yang gak senang Nabi lahir, siapa? Iblis. Jadi iblis itu nangis, meraung-raung itu di dalam sebuah riwayat ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 4 kali. Pertama kapan? Ketika dilaknat oleh Allah, disuruh sujud sama Nabi Adam, iblis nggak mau. Dilaknat sama Allah, iblis nangis. Yang kedua, ketika iblis diusir dari surga. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Dan yang keempat, ketika turun surat Al-Fatihah. Jadi kita sekarang kalau mengenang lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW dan kita gembira, kita berarti memang fitrah kita sebagai manusia. Tapi kalau pas maulid ingat dengan lahirnya Nabi, kemudian dia sedih, berarti dia ngikut siapa? Saya nggak ngomong. Dan ini benar bagus sekali. Ini bukan berarti bukan karena gini ya. Lah Ustaz mah maulid dari diundang maulid kali enggak.
Bapak Ibu semuanya, itu saya foto yang saya kirim itu foto lagi ngaji tiap habis subuh itu. Ngaji kitab, orang saya bawa kitab saya. Saya bukan ustaz tukang ceramah, bukan. Saya tadinya mau disuruh ceramah di sini, saya nggak yakin bisa lucu nggak ya. Bahkan istri saya tuh ngancem, udah punya persiapan belum? Ada lucunya nggak katanya? Astagfirullahaladzim. Sampai tadi udah tanya lagi istri saya, udah punya persiapan belum? Oh, udah apa lah? Kurang enak badan juga lagi. Jadi jangan berharap saya lucu. Saya ini ustaz beneran, pernah baca kitab saya. Bahkan ustaz beneran. biar gak malu-maluin Dani dong. Dani menurut saya itu. Ini saya alhamdulillah ini belum khatam ya. Ini kitab namanya Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Siratu Ashabil Ashraf. Ini saya sudah baca dari awal Maulid dan sekarang sudah mau hampir khatam. Ini cerita singkat tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari lahirnya, nama budak-budaknya, nama istrinya, nama paman-pamannya, nama bibinya, terus mukjizat, nama pedangnya, mukjizat-mukjizatnya. Sekarang baru sampai bab ke mukjizat-mukjizatnya. Tiap habis subuh itu online via Zoom. Alhamdulillah sekarang grup Zoom-nya sudah 73 orang. Yang rajin 15 orang. Makanya malam ini saya ditawarin sama Bu Fitri itu, mau nggak kami ceramah? Mau, saudara. Apa itunya? Semoga aja dengan ini nanti grup Zoom saya nambah. Dan semoga aja pengajian saya subuh yang ngajinya nambah. Ya lumayan kan, dari rajin 3 orang aja, rajin 3 orang, condet 4 orang, di mana 4 orang. Sekarang yang rajin rata-rata murid saya ustaz soalnya tiap subuh ikut ngaji. Itu gak boleh nyalain kamera, offline aja, kecuali cowok-cowok boleh. Saya takutnya pramugari ikut ngaji nyalain kamera, repot nanti bapak-bapaknya rajin. Gak usah. Bapak-ibu sekalian, bapak-ibu dan adik-adik rahimakumullah. Lalu kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Muhammad itu anugerah yang paling besar buat kita semuanya. Kenapa anugerah yang paling besar? Bapak ibu semua, saya mau tanya, yakin nggak kita semuanya nanti masuk surga? Yakin nggak? Yakin? Langsung nggak? Jangan dong, jangan gitu dong. Jadi gini Bapak Ibu semua, kalau ditanya orang Islam itu pasti masuk surga apa enggak? Jawabannya pasti. Jawabannya apa? Kalau dia nggak pernah sholat, masuk surga nggak? Nggak pernah sholat, masuk nggak? Nggak. Nggak sholat cuma 3 kali, masuk surga nggak? Udah pernah bunuh orang, masuk surga nggak? Ayo loh, bapak-bapak yang pernah baca hadis bingung ini. Ayo, ini sering saya tanyakan ini di murid-murid saya. Bapak-ibu semuanya dan adik-adik, catat surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni semua dosa yang lain dengan catatan kalau Allah menghendaki. Artinya apa? Allah memungkinkan untuk mengampuni dosa orang yang gak pernah sholat. Allah juga bisa saja mengampuni dosa orang yang gak pernah zakat. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan, ini serius ngaji nih, ada di kitab ini nih, dari Al-Qawim.
Ya. Ini belum ini ya. Nanti cerita terakhir aja. Ini soalnya penting. Ini di mana-mana saya disuruh khutbah pertama kali saya sampaikan ini. Saya ngajar pertama kali saya sampaikan ini. Saya naik Grab ngobrol sama supirnya pertama saya sampaikan itu. Biar yakin jadi orang Islam. Jadi suatu ketika Nabi tidur-tiduran, sahabat ada yang nanya, ya, sahabat yang deketin Nabi, kemudian Nabi bersabda begini, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa pernah mengucapkan la ilaha illallah, lalu ulama menafsirkan kalau Rasul yang mengatakan seperti itu berarti plus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhala al-jannah. Dasar orang Arab nanya, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia tukang zina, walaupun dia koruptor. Nabi jawab, wa in zana wa in saraqa. Di sini di kitab ini ada di bab pertama. Lagi nanya lagi orang Arab, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia tukang zina, tukang nyolong, wa in zana wa in saraqa. Itu beliau orang 3 kali. Ya. Terus gimana Ustaz? Saya pernah baca itu hadis yang katanya bunyinya gini, ma bainal musyrik wal kafir wal as-shalah wa man taraka as-shalata faqad kafar. Yang membedakan antara muslim dengan kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Saya juga pernah dengar Ustaz ceramah dari Ustaz seperti itu. Katanya orang gak sholat itu kafir. Itu Ustaznya gak baca sampai selesai. Itu saya sampai apal itu. Itu ada di kitab Syu'abul Iman, di sebelah kiri paling atas halaman 32 di kitab saya. Karena jamaah saya sering nanya kayak gitu. Bapak Ibu semua, jadi kata kafir di dalam Al-Quran itu tidak semuanya berarti kafir. Ibnu Abbas menjelaskan kufrun duna kufrin. Yang dimaksud kufur di situ tuh bukan kufur keluar dari Islam, tapi saking besarnya dosa, maka seakan-akan dia kafir. Makanya nanti seandainya jikalau seumpama ada tetangga kita nggak pernah lihat dia sholat, ya, bayar zakat ditarikin zakat juga kagak pernah bayar, bandel, mabok mulu, ya pokoknya masih terus lah, mati. Terus imamnya nanya, ayyuhal hadirun, ayyuhal jamaah, ahadzal janazah min alil khair. Jawab khair apa enggak? Males banget gue, tau banget lu. Khair, males banget gue gitu. Tetap khair. Kenapa? Karena dia masih punya iman. Iman ini anugerah yang paling berharga. Makanya kenapa sih Rasulullah itu adalah anugerah yang paling berharga bagi kita? Karena gara-gara Rasulullah kita punya iman. Gara-gara kita punya iman, nanti kita pasti masuk surga. Cuman nasib kita nanti kita nggak tahu kayak gimana. Bisa jadi nasib kita seperti orang-orang yang diceritakan di dalam hadis Isra Mi'raj, atau nasib kita seperti orang yang diceritakan di dalam hadisul bitokoh. Apa itu Ustaz? Belum pernah dengar, aneh nih gurunya Dani nih. Pernah dengar gak? Hadis Isra Mi'raj pernah dengar ya? Ketika Nabi Isra Mi'raj ngelihat kan tuh orang-orang yang ada yang dipotong lidahnya. Pernah dengar? Siapa itu? Para ahli khutbah, para penceramah yang dia ngomong sembarangan, nggak pakai dalil.
asal aja, nggak ngerti ayatnya, main ceramah aja. Dan sekarang di YouTube banyak, followernya banyak. Sempat kemarin ada yang viral, siapa tuh, siapa namanya, saya sebutin nama itu, bilang Al-Qari'ah itu artinya bukan dari kiamat, Al-Qari'ah itu artinya orang-orang yang baca katanya. Alhamdulillah, gak bisa baca kitab. Makanya saya kemana-mana ceramah bisa baca kitab saya. Dan saya minta dikirim foto, saya kirim foto itu foto lagi ngaji, itu ngaji subuh, asli ngaji. Terus kata si Bu Fitri katanya, bilang ke istri saya, "Lu, kami suruh kirim fotonya yang belakangnya kitab kayak ngapain?" Ini bapak gue ya, kalau ada orang foto di belakang kitab atau bapak-bapak ke rumah kiai, kitabnya banyak tapi rapi, fix jarang dibaca tuh kitab. Benar. Kalau di foto saya, di bulan saya, foto itu di rumah abang saya, itu kitab dibaca. Kalau kita main ke sana, lagi bahas apa langsung ngomong, coba buka tuh, di juz 3 buka deh. Kalau nggak salah di situ, benar kita buka itu, suruh baca. Itu keren gitu. Ya Ustadz ngomong ngoceh sono sini, ngomong kitabnya nggak ada. Balik ya, makanya ini juga, ini saya mau sharing kepada bapak ibu, terutama pengurus masjid ya. Di masjid saya dulu sebelum DKM-nya ganti yang sekarang, itu panggil ustadz itu ustadz yang kalau ngajar pakai PowerPoint, nggak bisa baca kitab. Sekarang ustadz yang isi kajian harus baca kitab. Gitu. Alhamdulillah, beberapa baca kitab. Habis baca kitab, saya tahu bacanya salah, saya panggil, akhirnya diganti. Iya, ada yang ngertiin salah, jelasin juga salah, parah lagi. Waktu itu yang jelasin sok pengen sok toleransi gitu, menjelaskan tentang surat Al-Kahfi ayat 29. Ya, gimana bunyinya itu? Ya, pokoknya di belakangnya itu faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu jangan di stop di situ. Itu kalau di stop situ bahaya itu. Itu seakan-akan bunyinya begini, silahkan mau muslim silahkan, mau kafir silahkan. Itu ada lanjutannya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ada apa enggak? Ibu-ibu yang sering baca Al-Kahfi pasti hafal ini. Ya. Jadi itu bukan ayat tentang kebebasan beragama, bukan. Itu maksudnya gini, mau muslim silahkan, mau kafir silahkan, tapi kalau ente kafir, neraka itu. Saya tegur itu habis itu, Ustaz tadi ngomong apa? Duduk dia. Oh di sini ada Ustaz tuh katanya. Keren komplek kalau goblok-goblok semua kali. Dan memang penyakit di komplek seperti itu. Imam jelek-jelek di komplek biasanya. Makanya di sini saya pesankan ya Bapak Ibu semuanya. Ini bagus ini, anak muda ada hadroh ya, taklim jalan, tapi bapak-bapaknya kalau bisa bapak ibunya belajar ngaji ya, baca minimal baca Fatihahnya yang benar. Memang susah-susah. Jangankan kita, pernah dengar gak almarhum Syekh Ali Jaber? Orang mana? Orang Madinah. Berapa kali beliau datang ke depan guru untuk benerin bacaan suratul Fatihah? Berapa kali? 19 kali. Lama itu orang Arab. Baca dengan bacaan yang benar. Tanya tuh sama itu Bu Fitri di IIKI itu. Tes terakhir ngapain anak-anak IIKI itu mau lulus itu? Bukan tes baca surat-surat panjang, surat pendek itu justru yang banyak salahnya. Itu mesti belajar. Jangankan kita, orang Arab pun bacanya banyak yang salah karena mereka kebawa bacaan amiyahnya. Ya, makanya mesti rajin ngaji.
insya Allah pahalanya gede itu. Nabi bersabda, ya Aba Dzarrin, la an taghdua fatata'allama ayatan min kitabillah fahuwa khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat Nabi yang miskin, ahli suffah. Engkau menyisakan waktumu sebentar saja dan kamu belajar Al-Quran satu ayat saja, itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Wala an taghdua fatata'allama baban, ya, fatata'allama baban min ayatillah fahuwa khairun laka min an tusalliya alfa rakaat. Dan engkau menyisakan waktumu sebentar saja untuk belajar agama satu bab saja, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Makanya di sini anak-anak, bapak-bapak di rumah, anaknya dipaksa ngaji, yang muda juga dipaksa ngaji. Jangan main game mulu. Pak Ustadz, tapi sayanya malas ngaji Pak Ustadz. Malu kalau nyuruh anak saya ngaji. Jawabannya begini, Bapak Ibu semuanya. Nih, saya tuh gini, di grup pengajian subuh itu, kalau kebetulan materinya kurang menarik, padahal baca kitab, tapi judulnya nggak menarik, itu ngikut dikit. Suatu ketika saya pernah bikin judul gini, itu padahal di fikihnya bab kewajiban orang tua kepada anaknya yang sudah masuk usia mumayyiz. Apa kewajibannya? Ya, jadi saya bikin judulnya gini, bahkan kepada orang tua yang malas sholat tetap wajib nyuruh anaknya sholat. Fikih nih, ini kita belum balik lagi ke bab iman tadi ya, bab hadis tentang hadis Isra Mi'raj sama hadis Jibril Topan, nanti saya ceritakan belakangan. Bagus semuanya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bagi kita setiap muslim, baik itu mereka yang sudah melaksanakan kebaikan terlebih dahulu maupun belum. Dengan kata lain, bahkan para ulama mengatakan gini, bahkan kepada sesama para pemabuk harus memberikan larangan atau memberikan edukasi tentang bahayanya mabuk. Terus itu gimana Pak Ustadz? Pernah baca Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ustadz katanya kalau kita nyuruh orang untuk melaksanakan sesuatu yang kita belum pernah kerjakan, katanya dosanya lebih banyak. Bapak Ibu, ini dengerin, terutama bapak-bapak. Itu ayat menceritakan tentang dulu orang kafir yang dia belum mau masuk Islam tapi nyuruh orang lain masuk Islam. Apa? Orang belum masuk Islam nyuruh orang masuk Islam, hukumnya apa? Masih kafir. Orang kafir masuk surga enggak? Bapak Ibu, orang kafir masuk surga enggak? Enggak bakal. Ya. Nah, lalu bagaimana? Jadi gini, kalau seandainya amar ma'ruf nahi munkar itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah melakukannya, maka setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada orang yang berani berdakwah. Karena nggak ada orang yang maksum. Apa itu maksum? Bapak Ibu, maksum itu apa yo? Apa maksum? Gini, ini panjang lagi nih. Ada istilah maksum, ada istilah mahfuz. Apa? Ada maksum, mahfuz. Kalau maksum itu terjadi kepada para nabi, kalau mahfuz itu terjadi kepada para wali. Maksum itu Allah menjaga para nabi dari kemungkinan melakukan dosa besar dan kafir, dan dosa kecil yang membuat malu bagi pelakunya. Jadi nabi nggak pernah dosa. Nabi Adam pernah maksiat, ngapain?
makan buah yang kata orang Indonesia dari buah khuldi, padahal bukan buah khuldi itu, syajaratul khuld, pohon keabadian. Bukan nyolong buah tetangga, bukan orang punya tetangga. Nabi Yunus apa maksiatnya? Kabur dari tempat dakwahnya, itu doang. Nabi Yunus gak pernah nyolong, enggak, zina enggak. Ya, tapi kalau para wali, para sahabat, para wali, mungkin nggak mereka bermaksiat. Jangankan maksiat kecil, dosa besar mereka pernah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah dosa besar nggak? Pernah. Ngapain? Memberontak Sayyidina Ali di perang Jamal. Itu dosa besar. Tapi kemudian mahfud itu artinya mereka para wali memang pernah melakukan dosa besar, tapi Allah jamin mereka sebelum wafat mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak terjadi pada keluarga Nabi. Makanya jangan heran nih bapak semuanya, adik-adik, kalau ngelihat Habib Badung jangan ikutin. Kenapa? Pertama, memang orang maksiat gak boleh diikuti. Yang kedua, banyak kasus terjadi Habib atau anak kiai, bapaknya soleh, dianya badung, ada nggak? Ada. Tapi pas mau meninggal tobat dulu, ada nggak? Banyak. Kalau kita anak kiai bukan, Habib bukan, gak usah belagu badung nanti kemudian sekarang badung dah, ntar juga tobat gue sebelum mati. Iya, kalau ntar keburu tobat kita tidak ada privilege ya, gitu ya. Itu bedanya maksum sama mahfud ya. Saya nggak membahas tentang polemik antara pro dan kontra Ba'alawi ya, karena yang saya kaji ini kitab-kitab habaib nih ya. Ini kitab Habib, tapi di sisi lain almarhum kiai saya, kiai kami dicondet ya, kiai saya yang kiainya Dani itu Wan itu nggak senang sama Habib, anaknya baru senang. Wan nggak senang sama Habib, termasuk saya juga nggak begitu senang. Saya tahu Sweet Tunturan itu baru belum lama, bahkan memimpin Mahalul Kiam Sweet Tunturan itu baru kemarin malam, gara-gara nonton Sabian Sweet Tunturan. Enak juga nih Sweet Tunturan ini. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, kenapa sih kita mesti cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Karena gara-gara Nabi Muhammad, dengan sebab Nabi Muhammad SAW, kita semuanya pasti masuk surga. Jadi diceritakan ada namanya hadisul bitokoh, hadis kartu. Nanti di yaumil kiamat ada orang yang setelah mengambil kartu catatan amal. Jadi menurut riwayat catatan amal itu ada yang bentuknya buku, ada riwayat lain yang mengatakan catatan amal itu bentuknya kartu. Setelah ngambil catatan amal kan ditimbang tuh, ditimbang. Pas ditimbang, timbangannya cuma ada dua, kayak timbangan emas dulu tuh, neraca itu ya, kiri kanan itu. Ada amal buruk dan ada amal baik. Orang ini diceritakan di dalam hadis, hadisnya sahih. Ya, orang ini membawa catatan amal. Dia taruh catatan amalnya, nyolong, apalagi judi, mabuk, zina, jelek semua amalnya. Amal baiknya cuma satu doang. Ngapain? Pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sampai meninggal syahadatnya tidak batal. Cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah kenapa kalau ada orang yang akhlaknya jelek terus meninggal, boleh gak kita ngomongin kejelekannya? Gak boleh. Kenapa? Kita belum tahu nasibnya.
Ya, karena di yaumil kiamah ada orang yang bernasib kelihatannya tukang ceramah, ternyata pas di sana masuk neraka dan lidahnya dipotongin. Tapi di sisi lain juga ada yang ceritanya seperti di dalam cerita hadisul Bitokoh. Ini sering saya sampaikan di bahkan setiap satu hari Rabu sore jadwal ngajar di penjara, di lapas pemuda kelas 2 di belakang balai kota Tangerang kota. Yang saya ajarin mereka yang jadi imam-imam di sel, rata-rata ngaji Qurannya udah lancar, karena di lapas itu 75% itu mereka kasusnya narkoba itu vonis 6 tahun tapi menjalani hukuman rata-rata paling 4 tahun. Ya, di sana mereka yang udah tobat masuk ke blok C. Blok C itu blok pesantren At-Taubah. Itu setiap Rabu sore saya ngajar di sana, itu saya bikin kertas pertanyaan tiap pertemuan saya tanya gitu. Ayo, apa itu kalaf? Apa itu balik? Saya tanyain. Biar mereka mengerti tentang dasar-dasar agama. Saya mau tanya anak-anak, balik ciri-cirinya ada berapa? Ada berapa ayo? Astagfirullahaladzim, banyak. Ada 3, ada berapa? Pertama apa? Head untuk cewek ya. Kedua? Ada berubah. Itu mah ciri-ciri mau masuk. Ya memang salah satu ciri-cirinya itu. Cuman itu gak masuk di fikih. Pertama, usia 15 tahun. Hijriah apa Masehi? Hijriah apa Masehi? Hijriah. Makanya kalau anak lahir, ingetin itu tahun hijriahnya mana. Karena kalau anak usia 7 tahun, bapak ibunya wajib nyuruh anaknya sholat. Walaupun bapaknya malas sholat. Kalau kita nggak nyuruh anak kita sholat, kita dosa. Jadi kalau orang tua malas sholat, anaknya nggak disuruh sholat, dosanya double. Penting ini, ya. Jadi ada benarnya kata orang sebagian orang tua dulu, biarin bang bapak lu begajulan, yang penting lu bener. Itu ada benarnya itu. Cuman nggak bener-bener anak, jangan ditulisin. Ya, pertama tadi apa? Ciri-ciri balik usia 15 hijriah. Yang kedua sudah keluar mani, baik metik maupun manual. Tawal. Baik metik maupun manual. Baik dengan cara halal maupun dengan cara haram. Aduh. Yang ketiga sudah haid bagi wanita. Mana lebih dulu? Kalau usia 12 tahun dia sudah keluar mani berarti sudah balik. Ya. Kalau wanita usia 9 tahun sudah keluar mani, udah haid berarti dia sudah balik. Mana yang lebih dulu? Ketika anak sudah balik, itu dosa dan pahala sudah menjadi tanggung jawab anaknya. Sebelum balik, orang tua wajib ngasih pendidikan. Gitu ya. Itu kenapa kita mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan rasa syukur kita atas anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih anugerah paling besar? Iman dan Islam. Itulah kenapa kalau para MC ngomong gimana tuh? Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat apa? Iman dan Islam. Kenapa? Karena hanya dengan iman dan Islam kita dijamin surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, sebagaimana wudhu bisa batal, sholat bisa batal, iman kita juga bisa batal. Salah satunya, ini hati-hati nih. Jadi Imam Nawawi membagi kufur itu menjadi 3. Riddah, kufur keluar dari Islam itu 3. Ada
qauli, ada i'tiqadi, ada fi'li. Qauli itu gara-gara ucapan, i'tiqadi gara-gara keyakinan, fi'li gara-gara perbuatan. Yang paling banyak terjadi kufur itu gara-gara ucapan. Salah satunya, ini dengerin bapak-bapak ibu, salah satunya ketika kita mengeluh dan bilang Allah nggak adil, itu hukumnya kafir. Kalau ada orang ngomong seperti itu, mesti segera syahadat. Hati-hati itu. Atau ngomong sholat gak wajib, ngomongnya bercanda, itu juga kafir, harus segera syahadat. Lah Ustaz, saya kan nggak tahu hukumnya, nggak ngaruh. Hati-hati. Ada Ustaz dalilnya, ada. Ustaz apa tiap subuh saya ulang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nar 70 kharifan. Innal 'abda la yatakallamu, sungguh seorang hamba ketika dia berbicara bil kalimati, dengan sebuah statement, sebuah kata, sebuah ungkapan, sebuah ibarah, ya. Mana tadi? Innal 'abda la yatakallamu, ya, bil kalimati la yara biha ba'san. Dia nggak tahu kalau itu tuh haram, bahkan kufur. Yahwi biha fin nar 70 kharifan. Ucapan itu membuat dia diterjunkan ke neraka yang jarak tempuhnya dari atas sampai bawah 70 tahun perjalanan batu. Jadi hadis ini asbabun nurutnya, suatu ketika sahabat kumpul sama Nabi, terdengar suara duk, batu jatuh. Sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, itu suara apa? Rasul jawab, loh kalian dengar ya? Iya dengar, saya dengar ya Rasul. Itu suara apa? Suara batu yang dijatuhkan 70 tahun yang lalu, baru sampai ke bawah dasar neraka sekarang. Itu untuk siapa? Untuk orang kafir. Orang kafir itu siapa? Orang yang nggak punya iman. Makanya kita penting untuk jaga keimanan kita. Saking pentingnya jaga keimanan kita, sebentar lagi ya, saya 5 menit lagi selesai ya. Ini penting. Anak-anak kita dari kecil sudah diajari dasar-dasar akidah. Penting ini. Ini judulnya nih ya, apa nih? Meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam membangun karakter generasi muda berakhlak religius. Saya kemarin lagi dongkol, saya tadinya seneng nonton kontennya Guru Guru. Pas kemarin dia debat dengan Ustadz Nurdin, Muhammad Nuruddin itu, ada yang suka, ada yang nonton? Alhamdulillah. Kontennya mancing kok. Allah mancing pingpong kan? Alhamdulillah itu. Jangan Pak ya, jangan dengerin agama dari guru-guru, bahaya. Karena dia bilang apa? Dia bilang ilmu agama itu yang praktek kita, bergaul dengan masyarakat. Kalau masalah tafsir itu budaya. Alhamdulillah. Akidah itu bagian dari budaya. Kalau kita iman sama Allah selesai. Alhamdulillah. Kalau kayak gitu ngapain? Banyak dalil diungkapkan di dalam Al-Quran. Ulama mengarang ribuan kitab. Kita dari kecil diajarin apa? Wujud tidak apa-apa. Ayo bareng-bareng ya. Wujud tidak baqa lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ilmu ayat sama qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Wujud artinya apa? Allah ada.
Kidam kekal udah. Dengerin, kidam itu banyak yang mengartikan di sekolah itu artinya dahulu. Itu salah. Di kitab ini, apa itu dunia itu kitab kecil karangan Habib Abdurrahman bin Sekaf bin Husain As-Sekaf. Ini mantunya dari Habib Abdurrahman Bukiduri, Jakarta. Kidam itu artinya Allah ada tanpa permulaan. Apa artinya kidam? Allah ada tanpa permulaan. Atau bahasa lainnya itu azali. Apa? Apa itu azali? Ada tanpa permulaan. Kalau bakok kekal. Mukhalafatul lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluk. Qiyamu binafsihi yang diartikan Allah berdiri sendiri. Qiyamu binafsihi di dalam kitab atau di dunia artinya Allahu la yahtaju ila syai'in. Apa artinya? Allah tidak butuh makhluk. Apa arti qiyamu binafsihi? Allah tidak butuh makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk itu semua segala sesuatu selain Allah. Bumi makhluk bukan? Allah butuh bumi? Langit makhluk atau bukan? Makhluk. Aduh, ulang ibu. Apa itu makhluk? Segala sesuatu selain Allah. Allah itu sang pencipta satu-satunya, namanya Khalik. Selain Allah namanya makhluk. Bumi makhluk bukan? Langit, aras, aras selain Allah apa bukan? Ini akidah nih woi. Penting ini. Aras makhluk bu. Cahaya, kegelapan, malaikat. Allah butuh malaikat enggak? Enggak butuh. Terus kenapa Ustaz malaikat itu punya tugas? Malaikat tugasnya spesifik. Malaikat itu malaikat Jibril tugasnya cuma ngasih wahyu sama ilham. Malaikat Israfil tugasnya cuma niup sangkakala. Udah dilakuin apa belum? Mau? Jangan. Dan malaikat itu semuanya nggak pernah bermaksiat. Malaikat tugasnya cuma satu doang. Ya, malaikat Israel cuma nyambut nyawa doang. Kewajibannya itu doang. Beda dengan kita manusia. Manusia kewajibannya banyak. Anak kecil mesti hormat orang tua. Kalau ada orang tua banyak kewajibannya, ngurus anak, ngurus istri, sholat, apalagi ninggalin maksiat, banyak. Malaikat tugasnya cuma ibadahnya cuma itu doang, gitu cara pendekatannya. Jadi malaikat itu bukan pembantunya Allah. Jangan bilang malaikat itu menterinya Allah, bukan. Allah nggak butuh siapapun. Allah nggak butuh makhluk. Allah nggak butuh tempat. Allah nggak butuh arah. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Ikutin bareng-bareng. Allah, ikutin. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Ini saya sampaikan di mana-mana ini. Penting ini. Kalau kalian sekolah atau bapak anak bapak ibu sekolah, ini pesan Bu Yaya ini. Di sekolah diajarin Allah di atas, Allah di langit. Pindahin sekolahnya. Atau kalau enggak, pecat gurunya. Kalau di sekolah NU, iya. Atau nanti ada ngadain Isra Mi'raj, kiainya ceramah. Nabi Muhammad ke atas bertemu dengan Allah, kiainya suruh turun, suruh syahadat, suruh baca tafsir Jalalain. Wah Ustaz kaget ini, banyak. Iya, banyak yang ngomong kayak gitu. Pas sifat 20 dia ngerti, pas giliran Isra Mi'raj ngomong Nabi Sowan pada Allah di atas, berarti Allah di atas dong. Panjang lagi masalahnya itu nanti. Pokoknya itu aja. Allah ada tanpa tempat. Karena tempat itu makhluk, Allah nggak butuh makhluk. Orang yang meyakini Allah bertempat kafir. Siapa yang ngomong? Ustaz Abdul Somad. Siapa lagi yang ngomong? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Man taqada anna Allah jalisun 'ala 'arsy fa huwa kafirun
la yasihhu sholatu khalfahu. Imam Syafi'i. Di kitab namanya, bukan di kitabnya Imam Syafi'i, tapi ada ulama yang menukil ucapan beliau. Orang yang meyakini Allah di arsy maka dia kafir, kita nggak boleh sholat di belakangnya. Makanya bapak-bapak pas Jumatan di kantor dengar ada khotib ngomong Allah yang di atas sana melihat kita semuanya, nggak sah Jumatan itu, mundur, sholat sendiri. Paham? Ini saya punya teman itu, saya cerita dari bapak. Di kementerian, saya punya jadwal khutbah sekali setahun itu di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu keren ketua masjidnya. Dia memang beliau tidak berhak untuk menentukan siapa ustadz yang ngisi di sana. Karena ustadz pasti rebutan, amplopnya gede di kementerian itu. Tapi ketika ada ustadz yang ngomong seperti itu, udah dia sholat zuhur lagi. Namanya i'ad mu'adah. Tadi sholat Jumatnya dianggap ikutin sholat sunnah aja, dia nggak ikut sholat. Penting ini, ya. Tadi saya bilang apa? Sebagaimana sholat bisa batal, wudhu bisa batal, iman juga bisa batal. Makanya biar iman kita nggak batal, kita diajari tuh dasar-dasar akidah Islam. Ya, Allah pencipta bumi, Allah tidak seperti bumi, Allah tidak butuh bumi. Allah pencipta langit, Allah tidak butuh langit. Allah pencipta manusia, Allah tidak seperti manusia. Allah pencipta malaikat, Allah tidak butuh malaikat, Allah tidak seperti malaikat. Allah pencipta cahaya, Allah bukan cahaya, Allah tidak seperti cahaya. Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah nggak bisa dibayangin, karena sesuatu yang dibayangin itu pasti makhluk. Terus gimana Ustaz kalau kita sholat nggak boleh dibayangin? Sholat itu ngadep kiblat, bukan ngadep Allah. Kiblat sholat itu ke Ka'bah, kiblat doa itu ke atas. Kita sholat ngadep kiblat bukan berarti Allah ada di Ka'bah. Kita doa ngadep ke atas juga bukan berarti Allah di atas. Faham? Ini nih poin terakhir ini yang membuat saya diundang ceramah mau. Masalah yang menarik, memang saya bukan tukang ceramah, makanya foto saya kayak gitu, bukan foto lagi pegang mic, bukan tukang ceramah, saya tukang ngaji. Saya walaupun jadi ustadz, tiap Sabtu saya masih ngaji sama ustadz, ngaji itu ada tesnya, pagi sampai sore. Malam Selasa saya ngaji kita tahrir, malam Minggu ngaji, masih ngaji saya. Nah kalau misalkan di sini ada ustadz kan masih ngaji, ustadz terus begitu. Ustadz malas ngaji, apalagi ceramah ngutip di internet dulu. Alhamdulillah. Baik, Bapak semuanya udah malam ya, jam 11. Baik, ada pertanyaan? Saya pikir nggak ada. Baik, terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keimanan dan keislaman kita semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dan keluarga kita semuanya min ahli ilmi wal khair. Allah tidak menjadikan kita ahli-ahli yang maksiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون للعاصين صلاة ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سكن شفاء وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وفي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kata-kata salah. Sekali lagi memang saya bukan tukang ceramah, saya tukang ya. Semoga saja ada ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, yang bawa HP mau catat handphone saya silahkan. Nanti silakan WhatsApp Ustaz. Saya mau ikut grup WhatsAppnya, mau ikut ngaji kalau subuh. Itu ini mau sambil nyetir boleh, sambil ibu sambil berbenah boleh. Istri saya juga saya ikut ngaji sambil berbenah. Ya, silakan 0815 824 9335 atau nanya sama Pak Dani ya, nanya sama Pak Dani. Pak Masum ya. Baik, demikian. Udah salam tadi kan? Udah. Lagi ya? Jawabnya waalaikumsalam jawabnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.